Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kemal Hafid dengan NIM 111230125 dari kelas Desain dan Komunikasi Geologi TGD. Di sini saya akan membahas mengenai analisis geologi gempa Cianjur 2022 berdasarkan struktur geologi dan sesar aktif. Latar belakang dari penelitian ini yaitu gempa Cianjur pada 21 November tahun 2022 menjadi salah satu bencana geologi paling signifikan di Jawa Barat, meskipun hanya bermagnitudo 5,6 skala Richter. Gempa ini menyebabkan kerusakan yang luas karena terjadi pada kedalaman dangkal serta berada pada wilayah yang tersusun oleh material vulkanik yang rentan terhadap longsor. Nah, di gambar yang ditunjukkan merupakan studi area yang mana terletak di Kabupaten Cianjur di Indonesia. Gempa ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan hubungan yang erat antara aktivitas sesar aktif, kondisi geologi lokal, dan tingkat kerusakan yang terjadi. Kemudian, bagaimana geologi regional dan tatanan tektonik area penelitian? Geologi regional wilayah Cianjur berada pada busur Sunda yang terbentuk akibat subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia. Aktivitas tektonik tersebut menghasilkan deformasi kerak bumi berupa lipatan, patahan, dan jalur gunung api yang terlihat pada gambar 2 Tatanan Tektonik Jawa Barat menurut Susilo et al. 2016. Nah, struktur-struktur tersebut sangat mendominasi di Jawa Barat. Selain pengaruh subduksi, kawasan ini juga dipengaruhi oleh beberapa sesar aktif seperti sesar Cimandiri, sesar Lembang, dan sesar Baribis yang berkontribusi terhadap aktivitas kegempaan regional. Kemudian, bagaimana karakteristik gempa Cianjur pada tahun 2022 tersebut? Dari data yang terlihat, gempa utama terjadi pada 21 November 2022 dan magnitudo 5,6 skala Richter dan kedalaman sekitar 9 km. Nah, kedalaman yang dangkal menyebabkan energi gempa dapat mencapai permukaan dengan kehilangan energi yang relatif kecil sehingga menghasilkan guncangan yang kuat. Jika dilihat lagi dari data yang terlihat, setelah kejadian utama tercatat lebih dari 500 gempa susulan yang sebagian besar terkonsentrasi di sekitar wilayah Cigunang dan sekitarnya. Nah, kemudian untuk struktur geologi dan sesar aktif pengontrol pada area penelitian. Akibat struktur geologi dan sesar aktif pengontrol tersebut, analisis distribusi gempa susulan menunjukkan pola memanjang dengan arah barat laut sampai tenggara. Pola ini mengindikasikan bahwa sumber gempa berkaitan dengan aktivitas sesar kerak dangkal yang sebelumnya belum teridentifikasi secara jelas. Keberadaan sesar aktif tersebut menjadi faktor utama yang mengontrol pelepasan energi gempa dan perkembangan gempa susulan setelah kejadian utama. Kemudian deformasi permukaan pasca gempa. Jika dilihat dari analisis tim SAR yang terlihat di gambar di PowerPoint, analisis ini menunjukkan bahwa wilayah Cianjur mengalami deformasi berupa subsidensi dan uplift setelah gempa terjadi. Besarnya subsidensi mencapai sekitar 156 mm, sedangkan uplift mencapai sekitar 115 mm. Fenomena ini menunjukkan bahwa aktivitas sesar tidak hanya menghasilkan guncangan, tetapi juga menyebabkan perubahan bentuk permukaan bumi yang dapat mempengaruhi kestabilan lereng dan infrastruktur. Nah, kemudian apa aja dampak geologi yang ditimbulkan? Jika dilihat dari gambar yang tertera, selain kerusakan bangunan, gempa ini memicu berbagai bahaya geologi sekunder seperti longsor, retakan tanah, dan deformasi permukaan. Tingginya kejadian longsor dipengaruhi oleh kombinasi lereng yang curam, material vulkanik yang telah mengalami pelapukan, serta kondisi musim hujan yang terjadi pada saat bencana berlangsung. Kemudian implikasi terhadap mitigasi bencana. Peristiwa gempa Cianjur menunjukkan pentingnya integrasi data geologi dalam mitigasi bencana, identifikasi sesar aktif, pemetaan zona rawan longsor, serta penerapan standar bangunan tahan gempa menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko di masa mendatang. Kajian mikrozonasi juga diperlukan untuk mengidentifikasi wilayah yang berpotensi mengalami amplifikasi guncangan akibat kondisi geologi lokal. Nah, kemudian kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini, yang pertama, gempa Cianjur 2022 merupakan gempa tektonik kerak dangkal dengan magnitudo 5,6 SR dan kedalaman sekitar 9 km. Sehingga menghasilkan guncangan yang kuat di permukaan. Kejadian gempa dikontrol oleh aktivitas sesar aktif berarah barat laut sampai tenggara yang ditunjukkan oleh pola distribusi gempa susulan dan deformasi permukaan pasca gempa. Kondisi geologi lokal berperan besar terhadap tingkat kerusakan, terutama karena dominasi material vulkanik lapuk, kemiringan lereng yang curam, dan tingginya kepadatan penduduk di wilayah terdampak. Gempa tidak hanya menimbulkan kerusakan akibat guncangan, tetapi juga memicu bahaya sekunder berupa longsor, retakan tanah, serta deformasi permukaan berupa subsidensi dan uplift.
Pemahaman terhadap struktur geologi dan sesar aktif sangat penting sebagai dasar penyusunan mitigasi bencana, perencanaan tata ruang, dan pembangunan infrastruktur tahan gempa di Jawa Barat. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Daftar pustaka yang saya gunakan yaitu daftar pustaka yang ditulis oleh Hatmoko Nugroho Suryadi Widodo Nugroho et al. Pada tahun 2024 dengan judul Coast Seismic Deformation and Related Hazards Associated with the 2022 Cianjur Earthquake, West Java, Indonesia. Dikeluarkan oleh Geoenvironmental Disaster. Nah, kemudian ada juga paper yang saya gunakan yaitu dari Nata Wijaya dan Widiantoro pada tahun 2020 dengan judul Development of the 2017 National Seismic Hazard Maps of Indonesia yang dikeluarkan oleh Earthquake Spectra. Sekian presentasi referat desain dan komunikasi geologi saya dengan judul Analisis Geologi Gempa Cianjur pada tahun 2022 berdasarkan struktur geologi dan sesar aktif. Saya Muhammad Kemal Hafid dengan 1123035 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah perilaku. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.